Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam video kali ini. Kita akan bahas materi kimia selanjutnya, yaitu adalah kesetimbangan kimia. Apa itu kesetimbangan? Coba kita perhatikan fenomena di sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya terumbu karang. Nah, terumbu karang itu menunjukkan suatu reaksi kesetimbangan, yaitu antara gas CO2 dengan CaO menghasilkan CaCO3. Kita lihat di sini ada tanda panah dua arah, ya, yaitu arah ke kanan dan arah ke kiri. Arah ke kanan kita katakan itu adalah reaksi maju. Sementara arah ke kiri itu adalah reaksi balik. Jadi, ciri dari suatu reaksi kesetimbangan adalah tanda panah bolak-balik, ya. Nah, ini adalah fenomena reaksi kesetimbangan dalam kehidupan di sekitar kita. Contoh lain adalah misalnya reaksi pembentukan amoniak NH3. Di antaranya digunakan sebagai bahan pembuat deterjen. Ini juga dekat sekali dengan kehidupan kita. Atau yang lainnya adalah amoniak juga terdapat dalam urin atau air kencing. Reaksinya adalah antara gas nitrogen dengan gas hidrogen menghasilkan gas amoniak atau NH3. Seperti tadi juga, lambang reaksinya adalah reaksi kesetimbangan dengan tanda panah arah bolak-balik. Reaksi ke kanan disebut reaksi maju, reaksi ke kiri disebut dengan reaksi balik. Ya, nah inilah yang dimaksud dengan reaksi kesetimbangan, yaitu reaksi bolak-balik. Kesetimbangan kimia itu dikatakan mengalami suatu reaksi kesetimbangan apabila mengalami dua keadaan atau dua kondisi, yaitu dikatakan setimbang bila laju reaksi maju dan laju reaksi balik adalah sama. Nah, kalau kita lihat dari grafiknya, yaitu yang vertikal laju reaksi terhadap waktu, maka reaksi setimbang itu dimulai saat laju reaksinya adalah sama. Kemudian kondisi berikutnya, suatu reaksi dikatakan setimbang apabila konsentrasi reaktan dan produknya sama. Kita lihat di sini, ini adalah grafik konsentrasi terhadap waktu. Dengan melihat grafik, kita lihat pada saat setimbang, konsentrasi masing-masing zat atau spesi, reaktan dan produk itu adalah tetap tidak berubah. Perhatikan sebelumnya mengalami perubahan, ya. Kalian lihat yang garis orange, kemudian garis biru juga sama. Pada saat setimbang, konsentrasi mereka berdua adalah tetap. Nah, ini yang dimaksud dengan kondisi kesetimbangan kimia. Ya, jadi ada dua ditinjaunya dari laju reaksi maju dan laju reaksi baliknya sama. Kemudian konsentrasi reaktan dan produknya juga tetap atau tidak berubah. Nah, kesetimbangan kimia itu harus berlangsung dalam ruangan tertutup dan juga selalu berlangsung dinamis. Ya, jadi dinamis, tidak pernah berhenti reaksi kesetimbangan itu kecuali kita berikan aksi atau gangguan. Kemudian berlangsung tadi di ruangan yang tertutup. Nah, inilah kondisi kesetimbangan kimia. Kemudian kita buat ilustrasi, ya. Kita buat ilustrasi, misalnya di sisi kiri ini adalah reaktan, zat-zat reaktan, kemudian di sebelah kanannya adalah produk. Nah, kita lihat di sini pada posisi setimbang, ya, atau tetap. Konsentrasinya tetap. Apabila kita tambahkan pada sisi reaktan, ya, 2 mol misalnya, ya,
maka kita katakan ini sudah tidak setimbang. Dia akan lebih berat, ya, lebih berat di reaktan atau di sisi kiri. Nah, gangguan atau aksi yang kita berikan dengan cara menambahkan zat reaktan yang menyebabkan kesetimbangan itu terganggu, itu akan mendorong reaksi, ya, reaksi. Jadi aksi yang kita berikan dengan menambahkan zat reaktan itu akan mendorong reaksi kesetimbangan untuk berusaha tetap setimbang. Bagaimana caranya? Yaitu dengan bergerak reaksinya ke arah produk. Jadi produknya harus ditambah, ya, ditambahkan. Kemudian bagaimana caranya? Yaitu kita gerakkan. Nah, kita gerakkan sejumlah reaktan itu ke arah produk, menghasilkan produk. Maka kita dapatkan sekarang adalah posisi kesetimbangan yang baru. Nah, jadi ini adalah usaha dari suatu kondisi kesetimbangan apabila kita melakukan aksi, ya, maka kesetimbangan itu akan meresponnya dengan melakukan reaksi. Nah, aksi-aksi yang dapat mengganggu kesetimbangan, kalau misalnya kita melihat di sini reaktan kemudian menghasilkan produk dengan arah panah bolak-balik, maka aksi yang bisa mengganggu kesetimbangan itu diantaranya adalah tadi, contohnya adalah menambahkan zat atau mengurangi zat, itu juga sama, ya. Maka kalau menambahkan zat, maka sisi yang ditambahkan akan lebih berat. Kalau mengurangi zat, maka sisi yang kita kurangi lebih ringan. Kemudian faktor yang lain adalah melakukan aksi tekanan dan volume. Yang keempat adalah memberikan aksi temperatur. Nah, ini adalah faktor-faktor yang akan mengganggu kesetimbangan. Nah, kita lihat di sini, perhatikan, kita tuliskan reaktan, reaksi kesetimbangan, kemudian menghasilkan produk. Setiap ada lambang reaksi bolak-balik, panah bolak-balik, maka itu kita katakan sebagai reaksi kesetimbangan. Harus diingat ya, panahnya bolak-balik itu menunjukkan bahwa reaksinya adalah reaksi kesetimbangan. Setiap reaksi kesetimbangan itu akan memiliki konstanta kesetimbangan. Bagaimana kita mengetahui harga konstanta kesetimbangan? Yaitu kita dapat hitung dari membandingkan konsentrasi produk atau jumlah produk dibagi dengan konsentrasi atau jumlah reaktan pada saat setimbang. Maka kita akan dapatkan konstanta kesetimbangannya untuk setiap reaksi kesetimbangan dengan arah panah bolak-balik. Nah, apa makna dari K? Ya, setiap ada tanda panah bolak-balik berarti memiliki harga K. K itu adalah konsentrasi produk dibagi konsentrasi reaktan. Apa maknanya? Coba perhatikan. Nah, di sini ada reaktan, kemudian reaksi kesetimbangan menghasilkan produk. Apa yang bisa diperhatikan? Ya betul, jumlah produk lebih banyak dibandingkan jumlah reaktan. Sehingga apabila terjadi seperti ini, maka kita katakan bahwa harga K-nya pasti lebih besar dari 1. Kenapa? Perhatikan bahwa harga K adalah didapat dari perhitungan konsentrasi produk dibagi konsentrasi reaktan. Karena produknya lebih besar daripada reaktan, maka harga K tentu akan lebih besar dari 1. Nah, bagaimana kalau kondisinya seperti ini? Nah, kalau kondisinya seperti ini, berarti kebalikannya, maka harga K lebih kecil dari 1. Karena produknya lebih sedikit. Nah, kalau demikian, apa makna dari K? Ada yang tahu? Makna K berarti adalah menentukan berapa banyak reaktan dan produk pada saat setimbang, ya. Nah, kalau misalnya kita gambarkan, perhatikan dalam grafik kesetimbangan, ada reaktan dan produk. Kita tahu bahwa reaktan itu jumlahnya selalu berkurang.
Ya, dia bereaksi berkurang, kemudian seiring dengan waktu dia akan mencapai konsentrasi yang tetap. Nah, sejalan dengan reaktan yang berkurang, maka produk mulai bertambah. Karena itu grafiknya naik, seiring dengan waktu dia pun akan mencapai konsentrasi yang tetap. Ya, jadi ini bedanya. Kalau reaktan menurun, kemudian setimbang. Kalau produk bertambah, kemudian setimbang. Jadi ini adalah grafik konsentrasi terhadap waktu. Jadi perubahan konsentrasi reaktan dan produk setiap waktu. Jadi diamati dalam setiap waktu perubahan konsentrasi reaktan dan produknya. Nah, kita lihat di mana kita mendapatkan saat reaktan dan produk itu konsentrasinya tetap. Nah, di sini ya, maka kita lihat ini adalah area setimbang. Di sini mulai konsentrasi reaktan dan produk tidak berubah. Perhatikan di sini. Nah, ini berarti sekitar 4,5 dan 2,5. Jadi produknya 2,5 tetap, kemudian reaktan juga tetap, yaitu pada konsentrasi 4,5. Nah, K-nya, kita tahu tadi K itu adalah ditentukan dari perbandingan jumlah produk pada saat setimbang dibagi dengan jumlah reaktan pada saat setimbang. Coba kita perhatikan, betul tidak? Ya, bahwa ini adalah pada saat setimbang. Kemudian, di sebelah kiri, di sisi kiri, ya, di sisi kiri, ini kita katakan bahwa itu adalah belum setimbang. Artinya konsentrasi reaktan dan produk masih berubah. Nah, ketika keadaan reaksi itu belum setimbang, maka kita menentukan harga apakah dia setimbang atau belum setimbang itu melalui QC, quotient reaksi. Ya, yaitu perbandingannya sama, yaitu jumlah produk ya dan dibagi jumlah reaktan. Tapi QC ditentukan untuk pada saat belum setimbang, sedangkan K untuk pada saat setimbang. Itu perbedaannya ya. Jadi QC adalah menentukan apakah reaksi itu sudah setimbang atau belum, sementara K adalah reaksi pada saat setimbang. Kita perhatikan betul. Kita lihat di sini. Nah, di sisi kanan kita katakan tadi ini adalah area setimbang. Kita tulis di sini konsentrasi reaktan yang 4,5, produknya 2,5. Maka K-nya kalau kita bagi adalah 0,55. Itu hasilnya. Kita gerakan tetap ya. Kita gerakan lagi juga tetap. Jadi tidak berubah. Karena konsentrasi reaktan dan produk juga tetap. Maka harga K juga kita peroleh tetap. Jadi ini juga tetap ya. Nah, ini juga tetap. Nah, inilah yang disebut dengan setimbang. Nah, coba perhatikan kembali sekarang grafik kesetimbangan ya. Kita lihat di sini. Reaktannya berkurang, kemudian produk terus berubah bertambah. Pada saat mulai setimbang, jumlah reaktan dan produk ternyata konsentrasinya sama. Kalau kita memperhatikan harga K itu diperoleh dari perbandingan jumlah produk dibagi jumlah reaktan pada saat setimbang, tentu di sini kita akan tahu bahwa harga K pada grafik ini adalah sama dengan, ya betul, 1. Ya, 1. Karena produk dengan reaktan jumlahnya sama. Berarti sudah paham ya? Bagus. Nah, sekarang kalau pada saat belum setimbang, berarti di sebelah sisi kiri. Maka kita tentukan dengan harga QC. Ya, QC-nya. Perbandingannya juga sama, yaitu perbandingan produk dibagi reaktan. Jadi kita tidak menghitungnya sebagai harga K. Ya, quotient reaksi. Jadi kita menentukan dengan quotient reaksi. Berapa harganya? Kita lihat di sini. Ya, reaktannya 6, kemudian produknya 1,5. Nah, QC-nya maka kita dapatkan adalah 1,5 dibagi 6 berarti 0,25. Berarti lebih kecil dari harga K. Baik, kita perhatikan kembali reaksi antara reaktan menghasilkan produk dalam keadaan setimbang. Maka tanda bolak-balik itu menunjukkan bahwa reaksi tersebut adalah
reaksi kesetimbangan. Apabila pada saat belum tercapai kesetimbangan, ya, maka kita bisa menentukan quotient reaksinya atau QC yang tadi kita katakan, ya. Jadi QC itu untuk menentukan harga apakah dan nanti untuk mendapatkan informasi atau memberikan informasi apakah reaksi tersebut sudah setimbang atau belum setimbang. Yaitu dengan melihat perbandingan produk, konsentrasi produk dibagi konsentrasi reaktan. Kita menghitung, ya, menghitung quotient reaksinya, kemudian kita bandingkan dengan harga K pada reaksi kesetimbangan tersebut, gitu ya. Nah, kita perhatikan di sini, misalnya kita tuliskan di situ reaktan adalah spesi kiri, kemudian produknya adalah spesi kanan, maka bila reaksi tersebut belum setimbang, maka kondisinya itu artinya QC-nya itu bisa lebih besar daripada K, maka kesetimbangan akan bergerak ke kiri, ya. Kalau QC-nya lebih besar daripada K, kesetimbangan akan bergerak ke kiri. Kenapa? Karena produknya lebih banyak dibandingkan reaktan. Ingat tadi bahwa untuk mengetahui harga QC itu melalui perhitungan perbandingan konsentrasi produk dibagi reaktan. Bila hasilnya lebih besar daripada K, maka agar setimbang dia harus bergerak ke arah kiri. Ya, ini lebih berat produknya. Ingat tadi ilustrasi dalam timbangan tadi, ya. Kemudian QC juga bisa lebih kecil dari K. Itu dikatakan belum setimbang. Maka untuk mencapai kesetimbangan, reaksi harus bergerak ke kanan atau ke arah produk. Kalau QC-nya lebih kecil, artinya reaktannya lebih banyak dibandingkan produk. Sehingga sisi kiri itu lebih besar dibandingkan produk. Untuk mencapai kesetimbangan, maka reaksi harus bergeser ke arah kanan. Nah, bagaimana apabila QC-nya sama dengan K? Maka ini dikatakan reaksi sudah mencapai setimbang. Nah, untuk mempermudah, coba perhatikan bagaimana mengilustrasikan atau mengingat konsep barusan, yaitu setiap reaksi kesetimbangan itu memiliki harga K, dan harga K tadi adalah sama dengan harga QC-nya. Itu artinya reaksinya sudah setimbang. Bagaimana apabila QC-nya di sebelah kiri dari K? Artinya kalau dalam garis bilangan, posisi di sebelah kiri itu adalah lebih kecil. Nah, QC-nya lebih kecil daripada K. Sehingga untuk mencapai setimbang, maka reaksinya harus bergerak ke kanan, gitu ya, karena dari kiri menuju K itu harus ke kanan. Kemudian keadaan yang lain atau ke arah produk, ya, keadaan yang lainnya adalah bila posisi QC itu di sebelah kanan dari K, ya, di sebelah kanan dari K dalam garis bilangan itu berarti lebih besar harganya atau nilainya, sehingga untuk mencapai kesetimbangan dia harus bergerak ke arah kiri, yaitu ke arah reaktan. Nah, ini cara untuk mudah mengingat, ya, hubungan antara QC dan K. Nah, kita buat kesimpulan dari penjelasan kita tadi adalah quotient reaksi dengan konstanta kesetimbangan atau K. QC sama dengan K kita sudah tahu, itu adalah setimbang artinya, dan menyatakan bahwa jumlah reaktan dan produk itu tetap, bukan sama, ya, tapi tetap. Tadi sudah kita lihat di grafiknya, ya, yang perbandingan 2,5 dibagi 4,5, sehingga kita dapatkan harga K-nya 0,55 pada saat setimbang. Kemudian QC apabila lebih besar dari K, kita katakan belum setimbang. Kalau kita lihat QC-nya lebih besar daripada K, artinya konsentrasi produk, lihat ini rumusnya, lebih besar dari reaktan. Sehingga kesetimbangan, berarti ini posisi QC-nya di sebelah kanan, ya kan? Maka kesetimbangan harus bergerak ke arah kiri atau ke arah reaktan. Kemudian apabila QC-nya lebih kecil daripada K, kita katakan juga belum setimbang, di mana konsentrasi reaktannya lebih besar daripada produk, maka kesetimbangan harus bergeser ke arah kanan, yaitu ke arah produk, kalau produknya di sebelah kanan.
gitu ya. Nah, inilah kesimpulan kita pada video kali ini tentang kesetimbangan kimia. Semoga mudah difahami dan membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.